Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulinanda Putri dengan nomor 63235. Di pertemuan 3 ini di mata kuliah Manajemen Keuangan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep penilaian surat berharga. Jadi, surat berharga dalam bahasa Belanda sendiri itu artinya waarde papier. Waarde yang artinya nilai. Nah, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD itu artinya berharga. Sedangkan papier itu artinya surat berharga. Surat berharga juga mempunyai istilah lain, yaitu commercial papers atau negotiable instruments. Nah, dasar hukum surat berharga sendiri dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 98, yaitu tentang perbankan, yang menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derifikasinya atau kepentingan lain. Macam-macam dari surat berharga yaitu wesel, cek, surat sanggup, kwitansi, bilet giro, commercial paper, obligasi, surat utang negara, surat sekuritas, dan lain-lain. Nah, jadi investasi sendiri merupakan suatu komitmen penempatan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Nah, untuk penilaian sendiri yaitu proses penentu harga sekuritas atau aktiva modal. Penilaian terhadap surat berharga sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Jadi kesimpulannya, sebelum kita memulai investasi, kita juga harus mengetahui apakah risikonya, ada atau tidak keuntungannya, worth it atau tidak dengan kita, dan mempertimbangkan yang lainnya. Sedangkan obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Obligasi memiliki ciri pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periode. Jadi jangka waktu jatuh tempo sendiri di obligasi itu bermacam-macam, mulai dari 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Sedangkan obligasi yang memiliki masa jatuh tempo tidak terbatas yaitu disebut konsol. Jadi dalam menentukan obligasi juga kita harus menentukan apakah kita mendapat keuntungan atau tidak, worth it tidak, cocok atau tidak. Jadi kalau di obligasi itu ada kata kunci, misalnya dari nilai nominal. Nilai nominal sendiri yaitu artinya harga yang tercantum pada surat obligasi. Ada kupon tingkat bunga, yaitu tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Jatuh tempo sendiri di suatu obligasi itu ditentukan dari satuan tahun. Adapun premi risiko yaitu premi maturity. Premi maturity adalah semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Nah, untuk premi kebangkrutan, perusahaan akan mempunyai resiko bangkrut akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Untuk premi likuiditas, perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Nah, untuk premi inflasi, yaitu inflasi meningkat akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.